Saya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu. Yang terhormat, untuk bersama-sama dan dengan cipta mulai. Indonesia 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala dengan free kemanusiaan dan free keadilan Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk Pemuda Indonesia tahun 1928. Pemuda-pemuda Indonesia yang bertakban pidato dan pembicaraan ini. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu supaya putusan ini pembacaan telah dilaksanakan. Balik kanan, haluan kiri, maju. Laporan Sekretaris 1998, Saudara Abdullah Al-Fakir dari Provinsi Kalimantan Barat. Saudara Haji Abdul Rasid Suwarto dari Provinsi Jawa Timur. Saudara Elinar Mayunpa dari Provinsi Sumatera Barat. Saudara Handayani SP dari Provinsi Jambi. Saudara Kamil An-Najib SH dari Provinsi Jawa Timur. Saudara Kusen Susanto dari Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Saudara Mariantini dari Provinsi Kalimantan Barat. Saudara Muherlan Hamid dari Provinsi Kalimantan Barat. Saudara Rahman dari Provinsi Sulawesi Selatan, Lewa Aceh. Penghargaan bagi para sarjana penyerahan bibit tanaman kepada unsur KNPI sebagai tanda dimulainya gerakan bakti penghijauan oleh pemuda. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya amanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hidup pemuda Indonesia. Hari ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmatnya kita dapat berkumpul bersama di Cimahi untuk memperingati salah satu tonggak sejarah bangsa yang merupakan mata rantai penting dalam perjalanan panjang Indonesia yang tercinta. Peristiwa bersejarah Sumpah Pemuda tersebut mengingatkan kita semua bahwa kesatuan dan persatuan bangsa tidaklah terjadi dengan sendirinya. Kesatuan dan persatuan kita sebagai bangsa tersebut merupakan hasil dan perwujudan dari tekad dan janji pada diri kita sendiri. Kesatuan dan persatuan itu juga merupakan hasil dari harapan, kesepakatan,
serta upaya yang tidak putus-putusnya untuk membangun suatu masa depan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat kita yang majemuk. Bangsa Indonesia memang bermasyarakat majemuk. Bahkan mungkin bangsa yang bermasyarakat paling majemuk di dunia. Sementara itu, tiap golongan dalam masyarakat tersebut mempunyai sejarah, kebudayaan, serta tradisinya sendiri yang berusia jauh lebih tua dari bangsa serta negara Republik Indonesia. Persatuan dan kesatuan yang dibangun tidaklah pernah dimaksudkan untuk meniadakan kemajemukan masyarakat. Persatuan dan kesatuan merupakan suatu payung besar kebangsaan di mana seluruh golongan dan aliran dapat hidup berdampingan dan bekerja sama secara damai dalam mewujudkan aspirasi dan kepentingannya. Kemajemukan masyarakat sama sekali bukanlah merupakan kendala atau hambatan bagi persatuan dan kesatuan. Dengan kemajukan tersebut justru kita memiliki potensi dan kekuatan yang amat kaya untuk memajukan bangsa dan negara. Setiap potensi dan setiap kekuatan yang kita miliki dapat memberikan sumbangannya yang terbaik bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa secara keseluruhan. Tantangan berat yang kita hadapi dalam mengelola kehidupan berbangsa dan kenegaraan serta dalam membangun masa depan yang lebih baik adalah bagaimana menata seluruh mekanisme kehidupan dan membangun bangsa sedemikian rupa sehingga cukup responsif terhadap dinamika aspirasi dan kepentingan rakyat yang penuh dengan kebinekaan tersebut. Tahapan berikutnya adalah bagaimana meningkatkan secara berkelanjutan kemampuan seluruh unsur dalam bangsa yang besar ini sehingga pada saatnya nanti dapat memenuhi aspirasi dan kepentingannya dengan kekuatan sendiri. Kemampuan setiap golongan untuk berdiri di atas kakinya sendiri adalah salah satu ciri penting dari suatu masyarakat madani yang ingin kita wujudkan. Kemandirian rakyat baik dalam bidang politik, ekonomi maupun budaya adalah juga merupakan salah satu prasyarat untuk tegaknya asas kedaulatan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara-saudara sekalian, sebagai suatu bangsa yang lahir dari masyarakat yang ribuan tahun usianya, kita telah melakukan demikian banyak langkah agar dapat semakin mendekati tatanan dan cita-cita nasional sebagaimana tersirat dan tersurat secara nyata dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sejarah nasional sejak proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 padat dengan catatan berbagai langkah yang telah kita lakukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebagian langkah dan pendekatan tersebut cukup berhasil serta telah kita nikmati bersama. Dan oleh karena itu perlu kita konsolidasikan dan renungkan lebih lanjut sebagai landasan untuk gerak maju yang lebih efisien dan produktif. Langkah dan pendekatan yang lain kurang berhasil, bahkan yang telah menimbulkan berbagai masalah, perlu kita koreksi dan perbaiki. Kemajuan yang kita capai sebagai suatu bangsa sesungguhnya merupakan akumulasi dari upaya
yang berkesinambungan untuk mencari tatanan yang lebih baik dalam mewujudkan aspirasi dan kepentingan kita sebagai bangsa, dan untuk mengambil hikmah dari rangkaian langkah-langkah yang telah kita lakukan. Sejarah bangsa-bangsa lainnya juga menunjukkan bahwa mereka berganti-ganti mengalami pasang naik dan pasang surut, mengalami masa gemilang dan kurun yang suram. Tidak ada sejarah bangsa di dunia yang hanya memuat kisah sukses belaka ataupun kisah kegagalan semata. Pengalaman juga menunjukkan bahwa bangsa yang mampu mengatasi krisis apapun juga akan memperoleh peluang untuk mengoreksi kesalahannya dan merintis masa depan dengan semangat dan kearifan yang semakin meningkat. Sebaliknya, bangsa yang tidak mampu mengatasi krisis yang dihadapinya bukan saja akan kehilangan peluang untuk mengoreksi kesalahannya di masa lampau, tetapi juga harus menghadapi masalah yang lebih kompleks lagi yang dapat menimbulkan proses disintegrasi nasional. Jadikanlah krisis sebagai peluang di masa sulit. Saudara-saudara sekalian, akhir-akhir ini kita dikejutkan oleh terjadinya berbagai aksi sepihak oleh suatu golongan terhadap golongan lain, yang selain telah menimbulkan korban harta juga telah menimbulkan korban jiwa yang tidak sedikit. Sebagai bangsa yang berbudaya dan yang hidup di negara hukum, kita amat prihatin dan mengutuk perbuatan yang tidak berperi kemanusiaan tersebut. Saya telah menginstruksikan kepada aparatur penegak hukum untuk segera meneliti kejadian tersebut dan segera mengambil langkah-langkah untuk menjamin ketenangan dan ketertiban masyarakat, serta menindak dengan tegas para pelakunya serta mereka yang terbukti mengorganisir tindak kekerasan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Saya mengajak seluruh lapisan masyarakat dan golongan untuk meningkatkan kewaspadaan dan bersama aparat keamanan mencegah terjadinya aksi-aksi kriminal yang mengganggu jalannya proses reformasi. Dalam menyampaikan sikap, pandangan, serta pendapat mengenai demikian banyak masalah yang sedang kita hadapi, hendaknya kita perhitungkan benar-benar kondisi masyarakat. Kita mengharapkan agar upaya kita dalam mengatasi permasalahan bangsa tersebut yang telah menunjukkan gejala-gejala keberhasilan tidak terganggu. Di samping itu, secara khusus saya menekankan sekali lagi akan pentingnya peran dan kemampuan masyarakat sendiri dalam mengatasi kerawanan yang ada. Doktrin pertahanan dan keamanan yang kita miliki memang bertumpu pada dukungan masyarakat yang manunggal dengan ABRI. Oleh karena itu, kita perlu mengambil langkah-langkah yang tepat dan arif untuk menghadapi gejolak-gejolak sosial yang masih terjadi. Kita tetap perlu memberikan prioritas tinggi dalam mengalokasikan sumber daya nasional untuk mengatasi krisis ekonomi yang alhamdulillah telah menunjukkan tanda-tanda yang menggembirakan. Seiring dengan itu, kita pusatkan perhatian pada upaya memutar kembali roda perekonomian nasional berkaitan dengan stabilisasi sosial politik yang merupakan kunci utama penyelesaian krisis nasional. Saudara-saudara sekalian, dalam acara memperingati tahun ke-70 Sumpah Pemuda ini, saya amat menghargai prakarsa panitia
dalam merintis suatu tradisi peringatan yang baru. Sesuai dengan situasi keprihatinan yang sedang kita hadapi, kita tidak mengadakan puncak peringatan di kota besar, tetapi di kota kecil Cimahi, di bumi Parahyangan yang indah. Kita juga tidak sekedar memperingati cita-cita yang hendak dicapai oleh peristiwa 70 tahun yang lalu, tetapi juga langkah-langkah konkret untuk mewujudkan cita-cita besar tonggak sejarah bangsa tersebut. Upaya yang telah dilakukan pemuda dalam memberdayakan masyarakat pedesaan di bidang ekonomi sebagai rangkaian kegiatan peringatan Hari Sumpah Pemuda dan Hari Pemuda ke-70 tahun 1998 berupa karya nyata kerjasama pemuda, ABRI dan masyarakat. Program aksi yang konkret dan realistis, yaitu pemanfaatan lahan-lahan tidur untuk ditanami dengan tanaman hortikultura, kolam ikan, ternak dan sebagainya, telah menunjukkan hasil yang nyata dan menggembirakan. Kerjasama yang telah dilakukan telah menghasilkan produk pertanian yang amat mengesankan. Kalau kita melihat seluruh tanah yang telah ditanami di depan halaman Pusdikpom ini, kiranya kita sepakat bahwa kegiatan dan kerjasama seperti ini dapat juga dilakukan di daerah-daerah lain di seluruh Indonesia, sehingga tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan dapat segera tercapai. Kepeloporan dan keperintisan pemuda untuk membangun desa telah dapat dibangkitkan dan didayagunakan, sehingga mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan usaha di pedesaan. Aspirasi, apresiasi, dan partisipasi pemuda benar-benar dapat diangkat dan dimanfaatkan guna kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Jumlah pemuda kita yang tinggal di pedesaan sungguh amat besar, sehingga merupakan potensi yang besar pula untuk menggerakkan pembangunan dalam bidang agrobisnis dan agroindustri. Dengan memanfaatkan demikian banyak skim kredit usaha kecil yang telah disediakan pemerintah, karya peloporan pemuda tersebut akan amat bermakna bagi upaya menggerakkan kembali roda pembangunan. Perlu kita ingat bahwa sektor pertanian merupakan kunci yang penting dalam tegak dan berkembangnya perekonomian nasional. Puncak acara peringatan Hari Pemuda ini kita wujudkan dengan pencanangan kerjasama pemberdayaan ekonomi pedesaan antara pemuda, ABRI dan masyarakat. Kita berharap timbulnya sinergi positif antar tiga kekuatan ini yang bukan saja dapat kita manfaatkan untuk membantu masyarakat dalam mengatasi kesulitan ekonomi, tetapi juga dalam menyongsong masa depan bangsa yang lebih baik lagi. Sejalan dengan semangat peringatan tersebut, kita menyadari betapa pentingnya arti persatuan dan kebersamaan dalam membina kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu, dalam peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-70, marilah kita kukuhkan kembali semangat dan tekad persatuan dan kesatuan bangsa. Kukuhnya persatuan dan kesatuan yang hakiki antar seluruh komponen bangsa dimanapun mereka berada, yang berkarya dalam profesi apapun, yang berkhidmat dalam posisi apapun, merupakan fondasi dan modal utama bangsa untuk keluar dari krisis. Persatuan dan kesatuan juga diperlukan dalam meneruskan derap kehidupan bangsa dalam membangun masa depan sebagai suatu platform bangsa dalam memasuki abad pertama milenium ketiga. Saudara-saudara sekalian, dalam memperingati Hari Sumpah Pemuda
dan Hari Pemuda ke-70 ini, saya menyampaikan pesan kepada generasi muda di seluruh tanah air dan dimanapun mereka berada sebagai berikut. Pertama, melakukan peningkatan kualitas diri sebagai kader pemimpin bangsa. Dalam menyongsong masa depan, kualitas kepemimpinan yang semakin meningkat amat diperlukan bagi bangsa Indonesia dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan yang semakin demokratis, menegakkan sistem hukum sebagai satu-satunya dasar kekuasaan, serta penegakan hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia. Untuk itu, pengembangan sikap keterbukaan amat diperlukan dengan cara membudayakan perilaku dialogis yang demokratis sesuai dengan moralitas budaya bangsa. Keterbukaan dan dialog tersebut amat diperlukan guna penyampaian aspirasi, apresiasi dan partisipasi dalam menghadapi dan menyikapi berbagai permasalahan bangsa. Sikap perilaku tersebut juga dapat berperan sebagai wahana komunikasi yang efektif baik antar generasi muda maupun antara generasi muda dengan komponen bangsa yang lain. Kedua, melakukan peningkatan kualitas diri sebagai manusia pembangunan dalam arti yang seluas-luasnya. Profesionalitas sumber daya manusia Indonesia akan memungkinkan peningkatan kualitas dan efisiensi pembangunan ekonomi nasional sebagai dasar daya saing bangsa dalam persaingan global. Peningkatan tersebut perlu dilakukan melalui dua jalur, yaitu pendidikan atau pelatihan dan pembudayaan. Dengan melalui proses pendidikan dan pelatihan, keterampilan dan keahlian generasi muda ditingkatkan agar sesuai dengan standar kompetensi profesi yang dibutuhkan. Dengan pembudayaan, generasi muda meningkatkan diri dalam iman dan bertakwanya serta nilai dan semangat kebangsaannya. Ketiga, membangun wawasan dan semangat kewirausahaan sebagai upaya mewujudkan kemandirian dan keunggulan bangsa Indonesia yang berdaya saing tinggi dalam era globalisasi. Peningkatan wawasan dan semangat tersebut juga merupakan jawaban nyata terhadap upaya bangsa Indonesia untuk mengembangkan lapangan kerja guna mengatasi masalah ketenagakerjaan. Keempat, secara proaktif membantu dan mendorong masyarakat untuk mengembangkan prasarana mikroekonomi, baik di kota maupun di desa, yang memungkinkan diterapkannya teknologi sebagai wahana untuk mengolah dan menggerakkan potensi sosial ekonomi untuk kesejahteraan rakyat secara berkesinambungan. Upaya tersebut diharapkan menjadi ajang bagi para pemuda untuk membantu pemerataan kesempatan berusaha bagi seluruh lapisan dan golongan masyarakat tanpa mengenal sara dalam bentuk apapun juga. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak kepada para pemuda dan kepada seluruh komponen bangsa untuk mensukseskan sidang istimewa MPR yang akan dimulai tanggal 10 November mendatang. Kita mengharapkan para wakil rakyat dapat menghasilkan berbagai ketetapan dan keputusan yang berkaitan dengan agenda reformasi nasional, sehingga dapat dijadikan pegangan kebijakan jangka pendek bukan saja bagi pemerintah, tetapi juga bagi seluruh lapisan dan golongan masyarakat. Pegangan kebijaksanaan berjangka menengah dan dasar-dasar jangka panjang kita harapkan dapat dihasilkan oleh sidang umum MPR hasil pemilihan umum Desember 1999 mendatang. Sesuai dengan kaidah konstitusional yang kita anut dari lembaga tertinggi negara, itulah dihasilkan garis-garis besar haluan negara
yang bersifat komprehensif sebagai bekal untuk memasuki dunia baru dalam abad ke-21 mendatang. Mengakhiri sambutan ini atas nama pemerintah dan atas nama pribadi saya, mengucapkan selamat kepada seluruh jajaran pemuda Indonesia yang merupakan andalan dan tulang punggung bangsa. Sejarah telah mencatat para pemudalah yang mengukir sejarah perjuangan sehingga kemerdekaan dapat diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Para pemuda jualah yang memelopori perjuangan mempertahankan kemerdekaan melawan kembalinya penjajah. Para pemuda juga yang memelopori berbagai koreksi kehidupan berbangsa dan bernegara yang menyimpang, termasuk yang menggulirkan gerakan reformasi bangsa di era kebangkitan demokrasi yang sedang kita jalani sekarang. Saudara-saudara, tidak berlebihan kiranya ungkapan bahwa pemuda adalah pengukir masa lalu, penggerak masa kini, dan penentu masa depan bangsa.